Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya pagi hari ini pagi yang sangat menyenangkan untuk pembelajaran PPKN. Pertemuan kali ini adalah mengenai demokrasi. Oke anak-anak, kita langsung ke pokok bahasan, yaitu konsep demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini. Kemudian kita langsung ke perkembangan pemikiran demokrasi. Ya. Menurut Aristoteles ada 3 bentuk pemerintahan yang ideal, yaitu monarki, aristokrasi, politi. Apa itu monarki? Merupakan pemerintahan oleh satu orang, itu monarki. Kemudian aristokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang. Bentuk ini kemudian merosot menjadi oligarki. Politi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang. Istilah politi menggambarkan pemerintahan oleh kelas menengah. Bentuk ini kemudian merosot menjadi demokrasi. Oke, kita lanjutkan mengenai klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi: aliran pemikiran, model pelaksanaan, pola ideologi. Kita simak aliran pemikiran: demokrasi maksimalis, demokrasi minimalis. Model pelaksanaan: demokrasi langsung, demokrasi perwakilan. Pola: demokrasi prosedural, demokrasi substansial. Ideologi: demokrasi rakyat, demokrasi konstitusional. Next. Lanjut. Sekarang prinsip demokrasi. 1. Menjelaskan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai. 3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. 4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya demokrasi. Oke, kita lanjutkan bentuk persamaan dalam demokrasi. Ada 5: persamaan politik, persamaan hukum, persamaan kesempatan mencakup persamaan akses, persamaan ekonomi, persamaan sosial. Nah, sekarang langsung ke demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ada pendapat menurut Notonegoro. Silahkan dicari. Kemudian pilar demokrasi Pancasila ada 10. Oke, demokrasi yang berketuhanan, demokrasi kecerdasan, demokrasi kedaulatan rakyat, demokrasi rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan. Periodisasi demokrasi Pancasila. Ingat anak-anak, demokrasi Pancasila pertama yaitu tahun 1945 sampai 49. Demokrasi periode kedua 1949 sampai 59. Kemudian demokrasi periode ketiga 59 sampai 65.
yang disebut dengan Orde Lama. Kemudian demokrasi periode 65 sampai 98, ini reformasi, dan 98 sampai sekarang. Mengapa penting untuk membangun kehidupan yang demokratis? Tentunya ada alasan. Pertama, persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku yang mendukung tegaknya demokrasi apa saja: patuh terhadap hukum, menyelesaikan masalah, menuntut hak setelah kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, menghormati hak orang lain. Itu yang perlu saya sampaikan pada anak-anak kaitan dengan demokrasi. Selamat belajar. Tentunya bab 2 ini dipelajari dengan serius di rumah. Dan tentunya tugas-tugas akan segera menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.